depan. Ini ada sidang mau masuk kan? Ada sidang mau masuk di depannya. Kalem. Sambil jalan. Ya, sebetulnya menanggapi menang ya pembicaranya pelan-pelan. Sebenarnya sih menanggapi sambil jalan. Sebak. Sebenarnya sekali lagi ya, saya percaya dulu. Sebenarnya menanggapi replik dari jaksa penuntut umum, saya cuma ingin mengklarifikasi aja. Nanti mungkin di duplik juga akan saya sampaikan. Klarifikasi. Gak ada udara nanti kasihan. Sambil jalan. Klarifikasi apa Mas? Ya, jadi tanggapan yang saya akan tegaskan, mungkin saya bisa sampaikan sedikit di sini, bahwa memang dari awal saya sebagai pengguna, ya, penyalahguna, memang saya nggak pernah secara menanggapinya untuk misalnya memohon bebas gitu ya, enggak gitu. Itu mungkin dilihat oleh jawaban terhadap replik itu di tanggal 21 Agustus kita akan siapkan secara tertulis dari kuasa hukum. Isi repliknya apa Bang? Isi repliknya tadi ikut nggak? Penuh, jadi nggak ikut. Jadi isi repliknya tentu salah satunya adalah menyatakan bahwasanya kalau seorang pecandu itu dia harus keper-keper, harus gini-gini. Kalau pecandu itu kan bahasa Arabnya gitu. Kalau bukan pecandu berarti kan dia nggak masuk dalam unsur kategori pengguna atau penyalahguna. Jadi ada beda penafsiran dari tim jaksa, di mana kalau seandainya dia penyalahguna tentunya ada sakau-sakunya, ada keper-kepernya. Ternyata kok Bang Faris Arif ini sia-sia aja. Itu yang menjadi perbedaan penafsiran. Sementara kalau kami menafsirkan dia kecanduan karena pakai terus kan, berapa kali memakai narkotika. Jadi itu satu. Kedua, mengenai kata Pak RM seorang legenda musik, kita menafsirkan atau mencatat seorang Faris RM dalam kapasitasnya sebagai musisi memang legenda, tapi jaksa bilang dia bukan legenda. Legenda itu seperti apa? Kita akhirnya mikir apa itu legenda, kan gitu kan. Jadi sampai sekarang kita lagi pengen buka-buka kamus bahasa Indonesia apa itu legenda, karena ada perbedaan penafsiran antara legendanya tim pembela sama legendanya si jaksa mengenai seorang Faris RM. Tapi biasanya masyarakat paham bahwasanya kalau legenda itu udah secara kontemporer, secara berkesinambungan bermain di wilayah profesionalnya, kemudian menjadi dikenal dan terkenal dan sudah diakui oleh masyarakat itu yang disebut sebagai legenda. Tapi sempat kecewa nggak Bang? Oh, sama jaksa kita nggak pernah kecewa, karena selalu ada rasionalitas dalam melakukan argumentasi. Jadi kalau kami tidak mengenal kecewa, gitu. Miris, sedih itu tidak dikenal dalam dunia pengacara. Kita harus rasional ya, jadi tidak ada kecewa. Bang, kan tadi jaksa sudah mengatakan bahwa kamu tidak ada kayak angin untuk semua terkesan seperti itu ya, selalu berulang kembali ke narkoba. Ini gimana nih Bang? Jadi Faris RM kan sudah menyatakan dalam pledoinya bahwasanya dia ingin sembuh, tapi jaksa bilang nggak ada keinginan sembuh. Lah, kan yang tahu pengen sembuh atau tidaknya kan si Faris RM, bukan jaksa. Faris RM pengen sembuh, tapi jaksa bilang oh dia nggak ada keinginan ingin sembuh gitu. Jadi harus itu lagi perbedaan penafsiran mengenai kata sembuh tadi. Tapi yang jelas kalau orang pengen sembuh itu bukan dari orang lain yang menilai, tapi dari diri sendiri yang bersangkutan yang menilai pengen sembuh. Ini kan udah hampir ini udah kalau nggak salah keempat kali kan. Iya. Jadi tanggapan jaksa kan seolah-olah Om Faris ini tidak ingin sembuh kan, kesannya seperti itu. Oh dia ingin sembuh, tapi kan di kepalanya itu masih ada benih-benih narkotika yang berada di sel-sel otaknya. Ya benih-benih obat narkotika, sehingga dia pengen sembuh tapi sel otaknya diganggu dulu sama narkotika. Jadi dia mau kita bersihkan kan dengan cara rehabilitasi. Jadi yang ingin sembuh itu sebenarnya adalah Faris RM, bukan penilaian dari jaksa. Tapi itu kita anggap sebagai beda penafsiran aja. Ya. Berarti minggu depan duplik, replik gitu. Hari apa Bang? Hari tanggal berapa? Tanggal berapa? Tanggal 21 Agustus tahun 2005.
2025 21 Agustus tahun 2025. Bang, sedikit bang, Ya. itu abang di posting di Instagramnya Nikita Mirzani bang, tanggapannya seperti apa?